Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sahabat terkasih, kita memiliki kuasa dan otoritas bagi diri kita sendiri. Tuhan telah membebaskan kita dari kelemahan dan memerdekakan kita dari godaan iblis. Walau seringkali iman kita goyah, sehingga kita sebagai manusia berbuat dosa dan kehilangan identitas tersebut. Jadi sahabat, apakah kita mau meningkatkan kualitas diri kita dan mencerminkan kita adalah putra-putri Allah? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah diingatkan ya, bagaimana kita mau meningkatkan kualitas hidup kita dengan menyadari identitas kita ya, sebagai putra-putrinya Allah ya, bebas dari kelemahan. Amin. Tema kita hari ini adalah bebas dari kelemahan dan kemiskinan. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini benar-benar membebaskan kita dari kelemahan dan kemiskinan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa di dalam Kristus kami sudah bebas dari kelemahan dan kemiskinan. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kepada kami kekuatan dan jawaban untuk kami hari ini dibebaskan dari kelemahan dan kemiskinan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Galatia pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Mari kita baca ayat selanjutnya, Galatia 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya. Amin. Wah, Tuhan ingatkan kita ini udah bebas. Iya, kita sudah bebas. Dari roh kelemahan dan kemiskinan. Karena kita ini anak Allah. Jadi jangan mau lagi diperhamba. Amin. Ya. Puji Tuhan, dalam Kristus kita sudah bebas dari kelemahan dan kemiskinan. Yaitu bebas dari roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin. Sebab setelah kita ada di dalam Kristus dan setelah kita mengenal betapa dalamnya kita dikasihi oleh Bapa di surga dan betapa besar anugerahnya kepada kita, maka identitas, status, dan posisi kita bukan lagi menjadi hamba yang lemah dan miskin. Amin. Kita sudah bukan lagi menjadi hamba yang lemah dan miskin. Ya. Tetapi di dalam Kristus, identitas, status, dan posisi kita sudah menjadi anak Allah, putra-putrinya Allah yang merdeka dan yang sudah bebas dari kelemahan dan kemiskinan. Sehingga kita jangan lagi sedikit pun berbalik dan kembali diperhamba, diperbudak, dan tunduk kepada roh-roh dunia dan roh-roh agamawi yang lemah dan miskin. Amin. Ya, kita jangan lagi diperhamba. Jangan lagi. Amin. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa di dalam Kristus
kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan dari kelemahan dan kemiskinan. Amin ya. Yaitu dari apa? Dari segala perhambaan dan perbudakan dosa, dari kutuk, kemiskinan, penyakit, tradisi dan segala sesuatu yang duniawi dan yang agamawi, sehingga kita jangan lagi kembali diperhamba oleh roh-roh dunia dan roh-roh agamawi ini yang membuat kita menjadi lemah dan miskin. Amin ya. Sebab roh-roh duniawi dan roh-roh agamawi ini akan membuat kita menjadi orang Kristen yang lemah, yaitu asthenes ya dalam bahasa Yunani. Artinya kita akan menjadi orang Kristen yang dikuasai oleh roh yang lemah, baik secara fisik, secara rohani, dan secara moral. Amin. Ya, sehingga kita menjadi orang Kristen yang lemah secara fisik itu artinya gini, kita dikuasai oleh penyakit. Ya. Lalu lemah secara rohani itu artinya gini, kita tidak punya keteguhan iman, sehingga kita lebih percaya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan kemudian kita menjadi lemah secara moral itu artinya gini, kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya tahan untuk dapat hidup dengan cara yang benar. Selalu aja mencari jalan pintas, cepat menyerah, bahkan cepat putus asa ya. Ya, kemudian roh-roh duniawi ini dan roh-roh agamawi ini akan membuat kita menjadi orang Kristen yang miskin. Yaitu tokos bahasa Yunaninya. Artinya kita ini menjadi orang Kristen yang dikuasai oleh roh yang miskin secara rohani dan karakternya buruk. Sehingga kita menjadi egois, mementingkan diri sendiri, responnya negatif, tidak hidup dalam kebenaran dan tidak takut akan Tuhan. Ya, ini akan membuat kita jadi akhirnya mentalnya juga miskin gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai oleh Tuhan ya. Oleh karena itu supaya kita bebas dari kelemahan dan kemiskinan, baik secara fisik, rohani dan moral, yaitu tidak lagi diperhamba oleh roh-roh dunia dan yang agamawi yang membuat kita menjadi lemah dan miskin, maka kita harus apa? Memiliki belief system atau sistem keyakinan yang percaya bahwa di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kita adalah anak Allah atau putra-putrinya Allah. Amin ya, bersyukur sebagai putra-putrinya Allah yang sudah memiliki spirit of sonship ini. Ini penting ya, kita udah punya spirit of sonship ya. Roh Allah itu adalah anak Allah di dalam kita ya. Maka kita sudah menyatu dengan Yesus dan kita sudah menjadi ahli waris terhadap janji Allah. Amin. Sehingga kita ini dapat intim, dekat, dan berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa kami yang sejati. Lalu kita memiliki hak, akses, dan fasilitas yang khusus atas segala sesuatu yang menjadi milik Bapa. Amin. Nah, ini ayat berikutnya akan menguatkan kita ya dalam Galatia 4 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Puji Tuhan, kita diingatkan bahwa selama kita belum menjadi orang Kristen yang belum akil balik, artinya belum dewasa secara rohani, maka kita akan takluk kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Sehingga meskipun kita menjadi ahli waris atau menjadi tuan atas segala sesuatu, tetapi kita menjadi hamba yang belum dapat dipercaya untuk menerima warisan dari Bapa. Sampai pada saat yang ditentukan oleh Bapa sendiri. Amin, luar biasa ya. Jadi penting nih, dewasa secara rohani. Kita dewasa secara rohani. Amin ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang Kristen yang bebas dari kelemahan dan kemiskinan, yaitu bebas dari roh dunia dan roh agamawi, ini adalah orang Kristen yang dewasa secara rohani. Dan orang Kristen yang dewasa secara rohani adalah orang Kristen yang memiliki belief system atau sistem keyakinan yang percaya bahwa di dalam Kristus identitasnya adalah putra-putrinya Allah yang sudah menjadi ahli waris dari semua milik Bapa di surga.
Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan dari Matius 8 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji Tuhan, inilah kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan kepada kita. Bahwa Yesus sudah memikul segala kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Supaya kita yang percaya dan yang hidup di dalam Yesus dibebaskan dan dimerdekakan dari segala kelemahan dan segala penyakit. Sebab oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Oleh karena itu Yesus mengusir roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin ini, yang membuat kita dikuasai dan diikat oleh kelemahan dan kemiskinan, baik secara fisik, rohani, dan moral, yang membuat kita menjadi sakit secara fisik dan jiwa, sehingga kita menjadi lemah, stres, tertekan, takut, khawatir, dan lain-lain. Jadi kita harus bangkit dan percaya bahwa di dalam Yesus identitas kita adalah putra-putrinya Allah yang sudah diberi kuasa untuk mengusir dan menolak semua roh-roh dunia yang membuat kita lemah dan miskin. Sebab sebagai putra-putrinya Allah, identitas kita adalah lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Bebas dari Kelemahan dan Kemiskinan. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Salah satu di antara jadi silakan dari Esther Slat. Ya, Esther Slat ya. Selamat malam Bapak Agus dan Ibu Mala Sugianto. Selamat malam juga. Esther, ya. Kami berharap tentunya Bu Esther apa ya? Ya, Bu Esther ya. Sedang menyaksikan acara ini ya. Ini isi DM-nya ya. Saya Ibu Esther di BSD City. Saya mohon doanya Pak Bu agar saya tetap kuat dan dihiburkan oleh Roh Kudus karena saya baru ditinggal suami tercinta ke rumah Bapa di surga. Usia perkawinan kami bulan November depan tanggal 10 2023 genap 50 tahun. Terima kasih Bapak Agus dan Ibu Mala Sugianto. Tuhan Yesus memberkati. Wow, Bu Esther, ya, kami terus juga berhati juga ya. Kami mengerti bagaimana kesedihan Bu Esther karena bulan November ini, tahun 2023 ini adalah usia pernikahan, usia perkawinan yang ke-50. Wow, sudah lama sekali ya usia pernikahannya itu ya. Pasti ada masa-masa yang indah itu ya. Masa-masa yang indah. Luar biasa ya. Tetapi sesuai dengan tema kita pada hari ini, bebas dari kelemahan dan kemiskinan. Jadi Bu Esther, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena Bu Esther sudah diberi anugerah dan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan bersama dengan suami selama hampir 50 tahun. Itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Betul, ya. Dan bersyukur bahwa Tuhan akan memberi kekuatan dan penghiburan kepada Bu Esther ya. Kita percaya saat ini ketika suami telah dipanggil dan suami pasti tentunya sudah kembali ke rumah Bapa dan berbahagia dan kita percaya Bu Esther juga
tidak ditinggal sendirian. Ibu Esther bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi Bu Esther ya. Nah, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 ya, mungkin ini bisa menjadi menguatkan Bu Esther, menguatkan Bu Esther ya, dikatakan demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Wah, luar biasa ya. Penghiburan abadi. Memberikan, menganugerahkan dikatakan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin. Jadi Bu Esther, kami percaya bahwa apa yang tertulis di dalam firman ini dikatakan bahwa Tuhan yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi Ibu Esther dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada Bu Esther. Amin. Katakan amin ya. Kita percaya firman ini terjadi dalam hidup Bu Esther, bahkan juga kepada sahabat-sahabat yang baik yang lain yang juga mungkin kehilangan ya, orang-orang yang dikasihi, tetapi pegang ayat ini. Amin. Tuhanlah yang telah memberikan kasih karunia dan mengasihi kita. Dan saat ini memberi anugerah, penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita semua ya. Tuhan berkati, kita mau berdoa ya. Kita datang kepada Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, terima kasih untuk apa yang telah diutarakan oleh anakmu Bu Esther ini. Kalaupun Bapak telah memanggil suami tercinta kembali pulang ke surga. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan Bu Esther sendirian. Tapi Engkau memberikan satu kebebasan penuh di dalam Engkau. Karena Engkau memberikan anugerah penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada Bu Esther. Juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin saat ini sedang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Itu sebabnya kami percaya dengan kebenaran-Mu ini yang kami terima, kami dibebaskan dari segala kelemahan dan kemiskinan Tuhan. Jiwa kami menjadi merdeka dan menyadari penuh bahwa kami selalu ada dalam anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Dan kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi miskin, tapi kami kaya di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran-Mu ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Maria A161. Malam Trim Terang Kasih dan Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat juga malam, Maria. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Demikian isi DM-nya. Saya mau cerita, ada kenalan saya yang sedang merintis usaha. Dia bangun dari nol dan sekarang sudah mulai sukses. Namun di balik kesuksesannya itu, ia seringkali memperlakukan karyawannya dengan tidak baik. Lama-kelamaan banyak karyawan yang merasa tertekan dan berujung resign. Akhirnya sekarang bisnis dia perlahan menurun. Dan sekarang dia mohon sama saya untuk membantu usahanya dan mencari karyawan-karyawan lain. Saya tidak mau karena saya tahu sifat buruknya walau dia sudah mengakui dan minta maaf kepada karyawan-karyawannya. Tapi saya takut terulang lagi dan takut membawa korban lagi. Saya harus bagaimana ya Pak Bu? Ya mengertilah Maria ya. Pasti Maria hatinya tuh tidak senang ya dengan melihat hal-hal yang tidak adil seperti ini. Prihatin ya, mungkin ya. Sesuai dengan tema bebas dari kelemahan dan kemiskinan. Jadi Tuhan tidak ingin ada penindasan, ada ketidakadilan. Sebab ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jadi Maria berdoa dulu pada Tuhan dan minta hikmat Tuhan nih. Bagaimana meresponi dan menyikapi temannya ini. Supaya dia menyadari dan bertobat tentunya ya. Dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang penting adalah teman dari Maria ini bertobat dulu dan berubah dahulu. Bukan bisnisnya dahulu ya, tetapi perubahannya dahulu ya. Sebab Tuhan menentang setiap ketidakadilan dan penindasan. Ini ada ayatnya dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 ya. 7a ya. 6 sampai 7a ya. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Nah, ini Tuhan kita nih. Tuhan tidak mau ada penindasan dan Tuhan memberikan kelegaan kepada orang yang ditindas. Amin. Jadi kita berdoa ya supaya Maria diberi hikmat. Dan tentunya supaya temannya ini benar-benar berubah.
dan benar-benar siap untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Kita berdoa Tuhan, ya berdoa buat Maria, biarlah diberi hikmat untuk meresponi, menyikapi temannya yang sedang membutuhkan bantuan untuk bisnis dan pekerjaannya yang sedang dalam kesulitan ini. Biarlah kami berdoa supaya temannya ini bertobat dan berubah untuk menyadari bahwa hidup benar itu penting dan itulah menjadi kehendak Tuhan. Dan juga untuk sahabat yang baik yang sedang mengalami pergumulan dalam bisnisnya, biarlah melalui pergumulan dan kesulitan ini setiap pribadi bertobat dan berubah untuk menyadari bahwa perubahan itu lebih penting daripada bisnisnya, dan itulah akan menyiapkan mereka untuk siap menjadi berkat lebih lagi. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat bebas dari kelemahan dan kemiskinan. Yang pertama, sebagai orang Kristen kita harus mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus kita sudah bebas dari kelemahan dan kemiskinan. Yaitu kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan dari roh-roh dunia dan roh-roh agamawi yang lemah dan miskin. Dan yang kedua, sebagai orang Kristen kita harus mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus identitas kita bukan lagi hamba yang lemah dan miskin. Tapi identitas kita adalah anak Allah, yaitu putra-putrinya Allah yang sudah menjadi ahli waris dan sudah memiliki hak atas semua warisan dari Bapa. Ketiga, sebagai orang Kristen kita harus mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus kita harus memilih dan memutuskan untuk berhenti diperhamba oleh roh-roh dunia dan roh-roh agamawi yang membuat kita menjadi lemah dan miskin secara fisik, rohani, dan moral. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa sedang lemah dan miskin secara fisik, secara rohani, bahkan secara moral? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran-kebenarannya di dalam hati dan pikiranmu. Supaya engkau percaya, mengerti, dan menyadari bahwa identitasmu adalah putra-putrinya Allah yang sudah menjadi ahli waris atas semua warisan Bapa. Sehingga saat ini juga engkau dibebaskan dari kelemahan dan kemiskinan. Kau terindah, selamanya ku menyembah.
yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapa, kami bersyukur dan kami bersuka cita karena bahwa di dalam Kristus kami sudah menjadi ciptaan baru dan kami sudah bebas dari kelemahan dan kemiskinan, yaitu sudah tidak lagi diperhamba dan diperbudak oleh roh-roh dunia dan roh-roh agamawi yang lemah dan miskin. Kami percaya di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kami adalah putra-putrinya Allah yang sejati, yang memiliki spirit of sonship, yang sudah menyatu dengan Yesus dan yang sudah menjadi ahli waris terhadap janji Allah. Sehingga kami memiliki hak, akses, dan fasilitas yang khusus atas segala sesuatu yang menjadi milik Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.